Dia adalah seorang manusia yang dulunya pernah menjalin asmara dengan dewa Asgardian yaitu Thor. Meskipun pada akhirnya mereka haruslah berpisah, dan saat momen ini sosok manusia tersebut ternyata juga bisa menggantikan posisinya sebagai sosok Dewi Petir. Di mana karakter satu ini tak lain adalah Lady Thor alias Jane Foster. Jane Foster merupakan salah satu karakter fiksi yang berasal dari Marvel Comics, di mana ia pertama kali muncul pada komik Journey into Mystery, yaitu untuk isu 84 yang keluar pada bulan Juli tahun 1962. Lalu untuk penampilannya sendiri, Jane Foster digambarkan sebagai seorang wanita dewasa dengan kebangsaan Amerika, lalu bermata biru dan berambut coklat. Oh ya, tak lupa untuk status pendidikannya sendiri, Jane Foster merupakan seorang dokter berjurusan sebagai perawat. Oke, kemudian untuk masa lalunya, diceritakan jika Jane Foster telah kehilangan ibunya pada saat usianya 9 tahun, hingga ayahnya pun harus banting tulang guna bisa membahagiakan Jane, terutama untuk bisa membiayai sekolahnya di keperawatan. Yang mana meskipun begitu, pada akhirnya ayahnya Jane juga harus diceritakan tewas oleh serangan jantung. Lalu ceritanya pun berlanjut dengan momen pertemuan Jane Foster dengan Thor, yang saat itu ia sedang menyamar sebagai Dr. Donald Blake, di mana Jane sendiri merupakan asisten dari Blake sebagai seorang praktisi kesehatan. Dan di momen inilah juga muncul lagi misteri atau hubungan romansa antara Jane dan Blake alias Thor. Oke, kemudian singkat cerita, kita masuk ke event perubahan Jane Foster sebagai Thor yang ada di komik Thor God of Thunder volume 1 untuk isu 25, di mana pada komik ini diceritakan jika Jane Foster sedanglah menderita akibat kanker payudara yang ia alami, sedangkan di sisi lain, Thor sendiri diceritakan telah kehilangan kepemilikan atau kelayakannya untuk memegang milioner yang saat itu hanya tergeletak di bulan, hingga berlanjut di mana saat itu milioner malah terus-menerus memberikan sinyal telepati kepada Jane Foster, hingga pada akhirnya Jane Foster meminta Heimdall untuk bisa membawanya ke bulan, yaitu ke tempat milioner berada. Dan benar saja, semua sinyal telepati yang Jane terima itu adalah panggilan untuknya agar ia bisa menjadi pemegang dari palu Mjolnir. Sehingga saat itu pun Jane Foster akhirnya bisa berubah menjadi sosok dewa petir selayaknya Thor. Atau dengan kata lain, saat ini statusnya telah menjadi sosok Lady Thor. Lalu dengan perubahan diri Jane Foster sebagai sosok Dewi Petir, ini ia pun juga harus mengemban tugas berat Thor, terutama dalam mengatasi segala ancaman yang ada, di mana pada beberapa ceritanya, Jane Foster harus menghadapi ancaman dari Malekith dan Frost Giant yang ingin menghidupkan sosok Laufey kembali, yang mana pada cerita ini Thor yang asli, atau kini disebut sebagai Odinson, juga telah mengakui kelayakan dari sosok Thor yang baru ini untuk memegang palu milionernya. Meskipun Thor yang asli sendiri dan ayahnya yaitu Odin masihlah tidak tahu akan identitas dari Thor yang baru tersebut, yang merupakan seorang manusia biasa yang tak lain bernama Jane Foster. Kemudian perjalanan Jane Foster sebagai Thor atau Lady Thor pun juga tak berhenti sampai di situ, karena ada juga momen di mana ia bergabung di event Secret Wars, yaitu dalam mencegah ancaman dari bumi ke 1610 yang ingin menghancurkan buminya, yaitu 616.
Begitu pula dengan peperangan lainnya, di mana Jane Foster sebagai Lady Thor juga akan ikut berperang di dalamnya. Hingga ia pun akhirnya juga mendapatkan beberapa julukan seperti The Goddess of Thunder, All-Mother of Asgard, Lady Thor, bahkan The Mighty Thor. Nah, tetapi selama Jane Foster berperang sebagai Thor atau Lady Thor, ternyata hal itu juga memiliki konsekuensi yang harus ia terima, yaitu akan penyakit kankernya yang malah kian memburuk. Bahkan sewaktu-waktu menurut Dr. Strange, penyakitnya itu bisa membuatnya tewas seketika. Sehingga dengan kata lain, Jane Foster pun tak bisa lagi sering-sering atau mungkin sudah tak bisa lagi untuk berubah menjadi Lady Thor. Namun meskipun begitu, Jane Foster untuk terakhir kalinya, ia pun malah melanggar hal tersebut dan malah berusaha kembali berubah menjadi Lady Thor, terutama untuk memerangi Mangok yang saat itu telah mengancam para Asgardian. Dan dengan beberapa bentrokan besar antara Lady Thor dengan Mangok tersebut, yang mana akhirnya perkelahian itu pun berhasil dimenangkan oleh Lady Thor dengan merantai Mangok sendiri dengan Mjolnir dan melemparkannya ke matahari dengan kecepatan penuh. Namun lagi-lagi meskipun begitu, akhir dari pertarungan tersebut haruslah memberikan kabar buruk bagi Jane Foster alias Lady Thor, di mana diceritakanlah jika ia akhirnya haruslah tewas. Tapi ternyata saat itu Thor yang asli bersama ayahnya yaitu Odin, yang mana telah merasa berhutang budi kepada Jane Foster yang telah menyelamatkan kehidupan Asgardian, maka mereka berdua pun akhirnya berusaha mengembalikan nyawa Jane Foster kepada jasadnya, sehingga sekali lagi Jane Foster diceritakan bisa kembali hidup. Lalu untuk cerita akhirnya, Jane Foster akhirnya ikut kembali berperang di event War of the Realms, di mana Jane Foster bisa kembali lagi ke wujud Lady Thor untuk melawan Malekith yang ingin menginvasi bumi alias Midgard, hingga tibalah momen saat palu Mjolnirnya haruslah hancur dengan serangan terakhirnya kepada King Laufey. Dan sampai sini, Jane Foster pun akhirnya telah kehilangan perubahannya sekali lagi sebagai Thor, dan lagi-lagi berkat semua pengorbanan dan perjuangannya dalam membantu Asgardian melawan berbagai ancaman, di mana pada cerita ini, Jane Foster yang diberkati oleh kekuatan dari para Valkyrie, di endingnya, Jane Foster diceritakan diangkat menjadi salah satu pasukan dari Valkyrie. Dan itulah dia cerita singkat dari Jane Foster sebagai Lady Thor. Dan bagaimana menurut kalian untuk cerita ini? Kalau ada tambahan cerita, untuk itu silakan saja untuk komen di bawah. Oke, kemudian mari kita bahas untuk kekuatan dan kemampuan dari Jane Foster sebagai Lady Thor, yang mana diantaranya yaitu Jane Foster atau Lady Thor diketahui memiliki fisiologi yang sama seperti sosok Thor, dengan kekuatan, kecepatan, ketahanan, stamina, dan indera yang selayaknya sosok dewa. Lalu, ia juga memiliki kecepatan regenerasi dan penyembuhan yang cepat, terutama saat menjadi Lady Thor, meskipun kemampuan ini tetaplah tak bisa menyembuhkan penyakit kanker Jane Foster saat ia menjadi seorang manusia. Kemudian, saat ia menjadi Lady Thor, Jane Foster juga dapat mengendalikan energi khususnya petir atau elektrokinesis, sehingga ia pun tentu saja bisa melakukan kontrol cuaca untuk mendukung medan pertempurannya. Selain itu, untuk kemampuan dari Jane Foster sendiri, yang mana diketahui jika ia memiliki kemampuan sebagai seorang perawat dan keahlian dalam bidang medis. Nah, itulah dia pembahasan akan karakter Jane Foster, dan ceritanya akan bagaimana bisa sosok wanita yang pernah dekat dengan Thor bisa menggantikan dirinya sebagai sosok dewa petir.
Dan bagaimana menurut kalian untuk pembahasan pada video kali ini? Kalau ada tambahan, pertanyaan, request, atau ingin berdiskusi, untuk itu silakan saja untuk komen semuanya di bawah. Lalu jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan seperti biasa saya akhiri, sampai ketemu lagi di next video.